من أنا من أنا من أنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Alhamdulillah kita saat ini masih ada. Seseorang dikatakan ada manakala jasmani dan rohaninya ini masih menyatu. Suatu ketika nanti dan tidak lama lagi, ketika jasmani dan rohani kita tidak menyatu, kemudian dikatakan bahwa kita sudah tidak ada. Walaupun jasmaninya masih utuh, tidak kurang sedikit pun. Ya. Hanya karena rohaninya telah keluar dari jasmani, kemudian dikatakan tidak ada. Nah, mumpung kita masih ada, masih menyatu antara jasmani dan rohani, ya, hendaknya kita perhatikan bagaimana jasmani kita, bagaimana rohani kita. Jasmani ini hanyalah sifatnya sementara saja, seumur hidup kita, dan suatu ketika nanti akan lenyap, ya, dimakan cacing-cacing tanah, habis sudah, tidak ada sisanya sedikit pun. Tetapi rohani kita akan kekal abadi dalam kehidupan di alam akhirat nanti. Tergantung bagaimana. Kalau kemudian kita perhatikan saat kita masih menyatu dengan jasmani, maka rohani ini akan berada dalam keadaan yang bahagia, yang sukses, ya, yang penuh dengan kenikmatan. Tapi sebaliknya, ketika rohani ini menyatu di dunia dengan jasmani, tidak diperhatikan sebagaimana kita memperhatikan jasmani, maka akan menderita, ya, akan tersiksa, dan bahkan kekal abadi selama-lamanya kalau tidak ada iman sama sekali. Oleh karena itu, maka marilah sebagaimana kita memperhatikan jasmani kita, kalau untuk urusan jasmani itu betul-betul kita perhatikan makannya, ya, kesehatannya, kepentingan-kepentingan lainnya untuk jasmani itu betul-betul diperhatikan. Sampai kadang hal yang sekecil-kecilnya, ya, bagaimana perawatannya, bagaimana tampilannya, dan sebagainya itu kita perhatikan untuk urusan jasmani. Tapi untuk urusan rohani, ya, sungguh sangat tidak seimbang. Makan untuk jasmani sehari 3 kali. Makan untuk rohani berapa kali, ya? Mungkin taklim hanya seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau bahkan lebih jarang. Malah ada yang sama sekali tidak mau, ya, duduk dalam majelis taklim, padahal itu adalah makanan rohani. Kalau kita sakit, buru-buru mencari pengobatan, ya, keluhan yang sekecil apapun yang tidak nyaman kita rasakan, segera kita mencari pertolongan, ya. Datang ke dokter, datang ke klinik, datang ke rumah sakit agar keluhan kita itu secepatnya hilang. Ya, kalau perlu, ya, kita minum obat yang pahit, yang tidak enak. Ya, kalau perlu dirawat, disuntik, diinfus yang terasa sakit. Bahkan kita rela untuk mengeluarkan berapapun dioperasi agar yang penting bisa segera sehat. Tapi untuk urusan jasmani, ya, bahkan menderita sakit parah pun tidak terasa, karena memang untuk urusan rohani itu kadang kita tidak perhatikan. Bahkan untuk penyakit rohani yang sangat berat pun, sangat parah pun tidak dirasakan, diabaikan saja. Ini berbahaya sekali. Oleh karena itu marilah, ya, mumpung masih menyatu antara jasmani dan rohani, ya, kita perhatikan rohani sebagaimana kita perhatikan jasmani. Harusnya malah lebih, karena rohani ini akan kekal abadi selama-lamanya, sedangkan jasmani hanya seumur hidup kita dan akan lenyap, ya. Ketika kemudian jasmani ini rusak, itu penyakit apapun tidak dirasakan lagi, dan tidak lagi butuh apapun, ya. Bahkan udara yang kita hirup pun tidak kita butuhkan, air seteguk pun tidak kita butuhkan. Tetapi rohani, ketika jasmani sudah tidak ada, maka rohani baru merasakan sesuatu.
Kalau rohani ini akan sempurna imannya, sempurna amalannya, akan mendapatkan kenikmatan, merasakan kenikmatan kebahagiaan yang tidak ada batasnya, kekal abadi. Tetapi ketika rohani tidak ada iman, tidak ada amalan, maka saat itulah merasakan penderitaan yang sangat dahsyat, melebihi dahsyatnya penderitaan seluruh umat manusia di dunia yang dijadikan satu. Tidak bisa dibayangkan. Maka marilah mumpung masih ada waktu, kita perhatikan rohani kita sebagaimana kita memperhatikan jasmani kita. Maka mudah-mudahan dengan jasmani yang sehat, jasmani yang terawat, kita pun juga merawat rohani kita, menyehatkan rohani kita, menyempurnakan rohani kita, sehingga insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, terawat. Dan insya Allah ketika jasmani kemudian sudah tidak ada, sudah rusak, sudah binasa, maka tinggallah rohani yang akan kekal abadi, dan kelak kita akan mendapatkan satu kehidupan yang bahagia, yang sempurna, penuh dengan kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.